Nah, di sini kami akan kelas 10. Jadi teman-teman, di sini kami melakukan trip ke tempat pabrik Manatahan. Selamat menyaksikan vlog kami. Terima kasih. Hormat mengambil sampel tanah. Info kami dari grade 10. Sungai yang seringkali masyarakat bilang itu tercemar, namun kami sudah meneliti dan melihat secara langsung bahwa sungai ini masih jernih seperti sungai seperti biasanya. Ini adalah awan yang dihasilkan oleh pabrik GNT. Kamu juga, Ren? Kamu juga. Jadi guys, sekian vlog dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Kak. Sampai di sini vlog ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya Manfaat penelitian yang pertama bagi kami yaitu ubi kayu merupakan komoditi primadona di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya hektar-hektar lahan yang digunakan untuk menanam ubi kayu. Ubi kayu dapat dimanfaatkan sebagai produk makanan, misalnya lemen, tiwul, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu produk unggul dari ubi kayu adalah tepung tapioka. Tepung tapioka terbuat dari pati ubi kayu yang dikeringkan. Tepung tapioka telah menjadi peluang bagi kemajuannya perekonomian di Indonesia, serta prospek pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Beberapa artikel telah saya baca bersama tim saya, dan di situ menyebutkan bahwa permintaan tepung tapioka di Indonesia sedikit. Nah, konon hal tersebut menyebabkan peningkatan jumlah industri. Nah, makin banyak industri tentu makin banyak limbah. Tim kami kali ini akan menjabarkan, menganalisis dan meneliti mengenai suatu pabrik penghasil tepung tapioka di Sukajaya, Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung. Tujuan penelitian penulis mengunjungi PT GNT, yakni sebagai tugas akhir kuarter 3. Tugas ini merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran ekonomi, geografi, fisika, kimia, bahasa Indonesia, pendidikan anti korupsi, bahasa daerah Lampung, informatika, dan psikologi. Macam-macam mata pelajaran tersebut disatukan dalam studi literatur untuk memperoleh ilmu serta pengalaman mengetahui proses pembuatan bahan baku ubi kayu menjadi tepung tapioka, mengobservasi industri berkah Manatahan, dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari setiap mata pelajaran. manfaat penelitian yang pertama bagi kami yaitu mendapatkan pengalaman baru dan mengetahui proses pembuatan ubi kayu sampai menjadi tepung tapioka. Selanjutnya, implementasi dari berbagai macam mata pelajaran. Kemudian, mengetahui kondisi pabrik, kondisi litosfer, kondisi biosfer, kondisi atmosfer, dan sistem pembayaran di pabrik. Yang kedua, bagi pembaca dan penonton, yaitu diharapkan dapat memberikan referensi mengenai ubi kayu, tepung tapioka, imbas terhadap lingkungan,
serta cara menangani limbah industri dari tepung tapioka. Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi bahwa pola perilaku atau sikap sangat penting bagi keharmonisan antar pekerja dan keberlanjutan suatu industri. Nah, PT BMT merupakan lembaga ekonomi dengan segala ciri-ciri yang mendukung seperti fasilitasnya, yaitu ruang workshop, alat mesin-mesin, dan juga masih banyak lagi. Nah, pabrik BMT ini juga memiliki ideologi serta tata tertib dan peran masyarakat dalam menjalankan nilai dan norma. Nah, berbicara mengenai nilai dan norma, pekerja di pabrik ini menerapkan sikap jujur. Nah, ketika mereka bersikap jujur, mereka mendapat penghargaan. Sedangkan yang tak jujur itu mendapat surat peringatan hingga drop out. Nah, PT BMT ini juga memiliki sistem dan alat pembayaran cash atau tunai. Apabila pabrik melakukan sistem pembayaran, tentu dapat dipastikan bahwa pabrik tersebut melakukan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini menghasilkan limbah padat, cair, dan gas. PT BMT menggunakan cara penanganan khusus untuk limbah-limbah tersebut. Nah, yang pertama itu limbah padat berupa kulit singkong dijadikan kompos dengan bantuan metana. Kemudian limbah padat berupa onggok. Berdasarkan hasil wawancara, limbah onggok ini dijual untuk dijadikan pakan ternak. Kemudian ada limbah cair. Nah, PT BMT ini memiliki kolam-kolam. Nah, kolam satu itu untuk air sisa produksi, kemudian dialirkan ke kolam 2. Nah, dari kolam 2 ke kolam 3 sehingga air sisa produksi tersebut menjadi netral dan kembali ke sungai. Kemudian yang terakhir adalah limbah gas. Nah, limbah gas ini pabrik BMT meminimalisirnya dengan cara membuat filterisasi udara sehingga asap yang dihasilkan pabrik itu minim. Kondisi geografi pun diperhatikan serta dimanfaatkan di pabrik ini seperti litosfer. PT BMT melakukan reboisasi di lahan belakang area pabrik. Selanjutnya hidrosfer. PT BMT memanfaatkan air sungai untuk pencucian ubi kayu. Dan atmosfer, PT BMT memperhatikan asap yang dihasilkan oleh pabrik. Tidak hanya memperhatikan dan cara pemanfaatannya, kami juga mengumpulkan informasi mengenai jenis-jenis litosfer, yaitu lapisan tanah. Terdapat jenis-jenis tanah yaitu tanah latosol, tanah aluvial, tanah potsolik, dan tanah tandus. Kemudian terdapat jenis batu, yaitu batu split dan batu kerikil. Selanjutnya hidrosfer, yaitu lapisan air. Jenis hidrosfer yang ada di area pabrik ada perairan sungai dan air tanah. Selanjutnya atmosfer, yaitu lapisan udara. Di PT BMT terdapat jenis awan cumulus, awan nimbus stratus, dan awan stratus. Kemudian suhu yang terdapat di area pabrik BMT yaitu 30 derajat, kecepatan angin 23 km per jam, indeks UV 5 dari 10, dan kelembapan 84%. Ya, jadi alhasil saran yang dapat kami berikan yakni pemanfaat kulit ubi kayu tidak hanya sebatas kompos, namun PT BMT juga patut mencoba memanfaatkan ubi kayu menjadi bioetanol yang bahan bakar. Kemudian PT BMT dapat meninggikan cerobong asap agar asap yang dihasilkan pabrik minimum dan membuat saluran air di depan PT BMT untuk mencegah becek di depan gerbang dan sekitarnya. Selain mengenai lingkungan, PT BMT juga dapat membuat seragam karyawan dengan mengadakan acara bersama, yaitu makan bersama, dan untuk menjalin silaturahmi dan hubungan antara pekerja yang harmonis. Geografi pun Manggis, buah keniri. Buah manggis, buah kenari. Buah mangga, buah kiwi. Kami pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.